Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dengan channel saya, Desri Karlina. Dan hari ini saya pengen bagi tips ke teman-teman mengenai strategi lolos CPNS 2021. Sebelumnya teman-teman mungkin udah dapat sedikit bocoran mengenai timeline dari seleksi CPNS 2021 karena baru-baru ini di awal bulan itu berdasarkan materi rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN 2021 itu di sana ada perincian mengenai timeline untuk pengadaan CPNS 2021. Nah, strategi ini bisa teman-teman pakai setelah teman-teman mengetahui kira-kira tanggal berapa sampai tanggal berapa teman-teman seleksi dan tanggal berapa sampai tanggal berapa teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya kayak gitu. Biar belajarnya pun kita tuh ada strategi untuk ke arah sana. Sebenarnya ini adalah cara klasik sih, dan ini juga saya pakai ketika saya mengikuti seleksi CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Nah, bulan ini, di bulan Maret 2021, ini adalah penyampaian formasi. Untuk tahapan yang pertama mengenai penyampaian formasi, itu tentunya kita tinggal menunggu ya teman-teman untuk formasi apa aja yang dibuka dan untuk hal-hal lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua adalah tahapan pendaftaran, yaitu bulan Mei sampai bulan Juni 2021. Untuk strategi yang pertama yang perlu teman-teman ketahui berdasarkan tahapan dari pendaftaran ini, yaitu tidak pernah lengah. Tidak pernah lengah dalam setiap tahapan seleksi CPNS. Itu contohnya gimana sih? Nah, untuk pendaftaran tentunya teman-teman harus melampirkan beberapa persyaratan yang disyaratkan di situ. Misal untuk yang kesehatan, teman-teman tuh punya STR apa enggak. Dan juga untuk misal ijazahnya itu ada apa enggak, identitasnya teman-teman di sana sudah sesuai atau belum, antara yang di ijazah, antara yang di KK dan yang di KTP itu udah sesuai atau belum. Karena kita tahu nih kalau bulan Mei sampai bulan Juni itu nanti akan ada pendaftaran. Tentunya berkas-berkas yang umum yang harus dilampirkan nanti ketika mendaftar CPNS, teman-teman tuh harus semuanya udah ready semuanya, udah siap dan nggak pernah lengah dan nggak ada alasan, nggak ada waktu untuk ngerubah itu kayak gitu. Walaupun mungkin nanti akan ada kelonggaran, tapi ketika kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya tuh dengan maksimal untuk nggak ada yang salah atau nggak ada kekeliruan data, itu teman-teman akan lebih enak dan ibaratnya tuh teman-teman akan lebih tenang gitu. Nah, kalau misal untuk dokumen-dokumen yang lainnya, misal ada yang tercecer atau ada yang hilang atau juga ada yang rusak, itu perlu teman-teman urus mulai dari sekarang. Dan syukur-syukur semoga teman-teman yang akan mendaftar CPNS 2021 semuanya udah ready semua gitu. Gak ada salahnya juga kan kalau misal kita mempersiapkan berkas-berkasnya mulai dari sekarang, karena kemarin tuh ada kasus gitu ya, pas mau pendaftaran di pemberkasannya tuh nggak lolos karena yang diharuskan itu melampirkan transkrip nilai asli. Itu kan biasanya untuk transkrip kan banyak ya, ada 1 halaman, ada yang 2 halaman, yang mungkin bahkan ada yang 3 halaman. Nah, di antaranya itu ternyata ada yang hilang nih teman-teman. Jadi kan sayang banget ya. Ya memang dilampirkan untuk transkrip nilainya, tapi mungkin halaman yang pertama itu pakai yang asli, yang kedua itu pakai yang legalisiran, dan alhasil untuk pengumuman di seleksi administrasinya itu nggak lolos. Yang ketiga adalah tahapan seleksi selama 4 bulan, yaitu bulan Juli sampai bulan Oktober 2021. Nah, meskipun untuk bulan-bulan yang saya sebutkan tadi itu sifatnya tentatif ya teman-teman, jadi kemungkinan masih bisa berubah, mungkin bisa maju kah, bisa mundur, tapi biasanya tuh lebih ke mundurnya sih teman-teman. Dan kalau misal mundur pun itu sebenarnya lebih diuntungkan teman-teman karena persiapannya itu akan lebih lama gitu kan. Nah, strategi kedua untuk menyikapi atau untuk menghadapi seleksi CPNS 2021 itu adalah tiada hari tanpa belajar. Tentunya kita juga nggak pernah berhenti belajar ya. Nah, maksudnya tuh kita nggak ada hari tanpa belajar CPNS. Jadi minimal kalau misal saran dari saya setiap hari adalah 2 jam dan secara konsisten. Atau mungkin bisa senyamannya teman-teman, senyamannya itu berapa jam, atau misal 2 jam nanti dijeda-jeda atau gimana. Sebenarnya sih sifatnya tuh fleksibel ya. Cuman kalau misal saya dulu dalam 1 bulan mungkin kalau misal di rata-rata belajarnya itu sekitar 2 jam per hari minimal kayak gitu. Tapi kalau misal lagi asik belajar itu bisa aja lebih dari 2 jam, atau misal lagi ngerjain soal, atau mungkin juga bisa ke jeda-jeda, jadi nggak full 2 jam belajar terus kayak gitu juga nggak. Nah, di sini teman-teman atur mindset bahwa setiap hari
ketika mendekati seleksi, anggap aja itu persiapan untuk CPNS-nya tuh semakin berkurang. Nah, nanti tuh otomatis kita tuh akan ngerasa kayak lebih semangat buat belajar. Oh, berarti aku nggak boleh buang-buang waktu nih, karena semakin hari semakin dekat ke seleksi CPNS. Nah, di lain sisi kita juga perlu ngevaluasi. Ketika semakin hari mendekati hari seleksinya, itu untuk materi yang lain udah kita pelajarin belum sih? Untuk TU-nya udah siap atau belum, misal untuk TWK dan untuk TKP itu semuanya udah siap atau belum. Jadi itu ngebangun pola pikir bahwa setiap hari itu harus ada kemajuan, harus ada progres mengenai materi yang dipelajari kayak gitu teman-teman. Nah, strategi ketiga untuk menghadapi seleksi CPNS itu adalah jangan leha-leha. Ini mungkin berkaitan sama strategi yang kedua ya teman-teman. Teman-teman bisa namai ini sebagai tips atau strategi atau apa, terserah teman-teman. Jadi yang ketiga adalah kita nggak boleh leha-leha. Nah, semakin mepet waktunya, biasanya orang-orang di luar sana itu lebih belajarnya tuh kayak gencatan senjata gitu loh teman-teman. Jadi kayak mereka bener-bener kayak mulai serius belajarnya. Kalau misal ketika mendekati seleksi CPNS, semua orang di luar sana itu belajarnya mulai serius dan mulai bener-bener kayak gencatan senjata kayak gitu. Kalau misal kita leha-leha, itu siap-siap aja ketinggalan di belakang. Tapi kalau misal teman-teman emang nggak apa-apa ketinggalan di belakang, ya udah nggak masalah, silakan leha-leha kayak gitu. Jadi intinya itu jangan terlalu berharap ketika usaha kalian itu biasa aja gitu loh, atau usaha kalian itu sama dengan rata-rata ribuan orang di luar sana. Kalau emang teman-teman termotivasi pingin lolos di seleksi CPNS 2021, ya ayo kasih motivasi ke diri sendiri kalau teman-teman tuh harus lebih rajin lagi mungkin, atau juga lebih bisa menghargai waktu. Jadi nanti persiapannya atau waktu yang tersedia bagi teman-teman itu bisa dimaksimalkan lagi, entah untuk belajar atau untuk apapun itu. Yang keempat adalah jaga kondisi badan. Ketika teman-teman sehat, tentunya kalau misal teman-teman melakukan aktivitas itu akan lebih bisa maksimal gitu. Beda kalau misal kita sakit. Jadi dalam persiapan teman-teman mengikuti seleksi CPNS 2021, kalau bisa teman-teman tuh tetap jaga kondisi badan gitu loh, biar juga konsumsi vitamin atau suplemen, makan makanan yang cukup nutrisi, bisa juga diimbangi dengan olahraga. Ini self reminder juga buat saya, karena waktu dulu saya tuh nggak terlalu memperhatikan hal ini ya. Jadi ketika misal kita dipacu untuk belajar terus, kita mungkin ada kalanya begadang, tapi ini nggak perlu dicontoh ya. Yang penting belajarnya itu konsisten, tapi nggak yang begadang kayak gitu. Karena itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan teman-teman. Jadi kan sayang kan gimana kita mau belajar kalau misal kurang fit kayak gitu. Jadi tetap jaga kondisi kesehatan dan jaga imun. Kemudian yang kelima adalah jangan lupa berdoa dan minta didoain. Nah, untuk teman-teman, ini penting sih bagi saya, karena waktu dulu itu bener-bener mendekatkan diri, bener-bener minta, berdoa. Jadi nggak cuma usahanya aja yang maksimal, tapi doanya juga maksimal. Dan jangan lupa minta doa juga ke orang tua, terutama itu ke ibu, kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin usahanya kita udah maksimal, belajar kayak gitu, jangan lupa libatkan Sang Pencipta. Ini bisa bikin lebih tenang gitu. Jadi ketika usaha kita udah maksimal, kita berdoa, setelah itu kita ya udah pasrahin aja nanti hasilnya akan seperti apa. Syukur-syukur bisa lolos, dan kalau misal belum, berarti itu belum sebagai pilihan yang terbaik untuk lolos di tahun ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, teman-teman ayolah persiapkan semuanya secara maksimal kayak gitu. Bisa jadi tahun depan nggak ada CPNS lagi kayak gitu kan. Nah, ini juga ada di tips semangat belajar di video saya yang sebelumnya. Jadi kayak mindset kalau misal kita itu kepikiran nih, tahun depan ada apa enggak. Kalau misalnya tahun depan mungkin nggak ada CPNS, pasti kita bakal berusaha untuk lolos CPNS di tahun ini. Oke, cukup sekian untuk video mengenai strategi lolos CPNS 2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Destri Karlina biar saya lebih
semangat lagi untuk bikin video. Oke, see you!